or collab. Collab? Kung anong gusto ng audience, gagawin ko. Paano kung may makakilala sa akin? Ngadongeng film akan menceritakan tentang kehidupan mahasiswa yang bernama Ella dan Carla. Ella dan Carla terdaftar di kampus sebagai mahasiswa. Kehidupan mereka berdua terbilang sangat kekurangan untuk masalah materi. Last night, nung pumasok ka sa kwarto, Akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk terjun di dunia live streaming untuk dapat memenuhi kebutuhan kehidupan mereka selama di Manila. Bagaimana kehidupan mereka setelah mendapatkan segalanya di dunia live streaming? Meron kaming film, project natin. You know what? Just get out! Film ini berjudul Kaulayau yang dirilis pada tahun 2024 dan masih berasal dari Filipina. Tanpa menunggu jeda iklan lagi, langsung aja yuk kita ke alur cerita filmnya. Masih tetap standby ya bersama Ngadongeng Film? Apa itong si Mama na isabay pa? Film pun dimulai. Terlihat dua wanita muda yang lagi berada di kantin sebuah universitas di Manila. Wanita itu bernama Melody dan Ella. Saat itu Ella sedang kebingungan untuk membayar SPP kuliahnya. Melody pun menyarankan pada Ella untuk ikut bersamanya untuk menjadi host live streaming di sebuah aplikasi ternama. Tanpa pikir panjang, Ella pun menerima ajakan Melody. Di malam itu juga, Melody langsung mengajarkan Ella dengan permainan yang barbar di aplikasi itu. Setelah itu, Ella pun mulai menjadi seorang host tanpa bantuan Melody. Dan Ella mulai mendapatkan pundi-pundi rupiah yang banyak. Ketika Ella tengah asik live, tiba-tiba teman satu kosannya yang bernama Carla langsung masuk ke kamar. Tentu Ella pun terkejut. Tanpa disadari, kamera kecilnya masih menyala. Karena kecantikan Ella, para penggemar Ella memberi tantangan pada dirinya dengan imbalan 1000 koin. Tentu Ella pun terkejut dengan tantangan yang diinginkan para penggemarnya. Karena ia harus bermain futsal dengan Carla sahabatnya. ay talaga. Beberapa hari kemudian, tibalah waktu untuk membayar kosan, dan Ella mengatakan kalau dirinya akan telat membayar. Ella meminta Carla untuk meminjamkan uangnya, tapi Carla mengatakan kalau ia akan bertemu dengan pacarnya yang bernama Migo. Carla akan berusaha meminjamkan uang pada pacarnya. Ella mengucapkan banyak terima kasih karena bisa membantunya. Carla sudah berada di kosan Migo dan mereka pun beres bermain. Tak sengaja ada telepon masuk di handphone milik pacarnya. Setelah diangkat teleponnya, ternyata Migo selingkuh dari dirinya. Dan Carla langsung meminta putus dari Migo. Papaliwanag ako. Fuck you, Migo. Migo langsung menelpon ibunya Carla. Dan Migo meminta pada ibunya Carla untuk menelpon anaknya dan kembali pada Migo. Ikaw, desisyon mo yan. Sa akin lang naman, sa'yo sa school. Wala nang magbibigay sa'yo ng mga regalo na gusto mo. Sementara itu, Ella berharap kalau Carla mau diajak main dengannya dan mendapatkan saweran 1000 koin. Ibahin ko muna. Carla pun kembali ke kosannya dan ia menceritakan kalau dirinya baru putus dengan Migo karena Migo ketahuan berselingkuh. Carla juga meminta maaf pada Ella kalau dirinya tidak berhasil mendapatkan pinjaman untuk uang kosan. Desisyon ko. Oh, syempre, tama. Ano ka ba? Ano? Gusto mo, rest ba ka na natin? Keesokannya, Ella kembali ke kampus dan di hari itu diumumkan nama-nama yang mendapatkan bantuan beasiswa di kampusnya. Tak diduga, Migo pun datang dan ia meminta maaf pada Carla kalau ia berjanji tidak akan selingkuh lagi. Mali, natitempt.
Pero kahit minsan hindi ako nagduda sa sarili ko. Namun Carla tidak menganggap permintaan maafnya Migo. Ia pun memilih untuk pergi ke ruangan dosen. List ng scholars ang nakapost sa building. Carla pun menghadap dosen. Karena di papan pengumuman penerimaan beasiswa, namanya tidak tercantum lagi. Menurut dosen, kalau nilainya Carla mengalami penurunan. Sebab itulah namanya tidak ada di papan. Dan dosen mengatakan kalau Carla bisa mengajukan beasiswa di semester depan. Dan itu pun nilai Carla harus bagus. Carla pun terlihat kebingungan dan ia tidak tahu harus kemana untuk mencari uang SPP kuliahnya. Setibanya di kosan, Carla pun menceritakan semuanya pada Ella tentang beasiswa itu. Carla sangat bingung dan ia meminta bergabung bekerja di live streaming bersama Ella. Tapos itong si Mama nakisabay pa. Ina naman, be. Para naman ako kumain ng tae. Keesokan harinya, Ella pun menceritakan dari mana ia mendapatkan semua uang kebutuhan hidupnya. Akhirnya, Ella mengajak Carla untuk bergabung dengannya. Namun Carla sempat ragu kalau ia bergabung dengan Ella. Ella pun sedikit memberi uang pada Carla untuk membayar SPP kuliahnya. Last night, nung pumasok ka sa kwarto ako, dahil pakita ka lang. Sinusuhulan mo ba ako? Malam harinya, Carla dan Ella melakukan live streaming bareng. Dan Carla baru mendapatkan uang besar tanpa harus bekerja keras. Migo menemui Carla di sebuah ruangan dan ia meminta maaf pada Carla dan ia sangat ingin kembali bersamanya. Karena bujuk rayunya, akhirnya Carla luluh dan Alam mo, mereka pun melanjutkan ke Feeling ko kaya ka permainan berikutnya. nagkaganyan dahil dun kay Ella. Wala ka. Sedangkan Carla dan Ella semakin eksis di dunia live streaming. Dan suatu hari, Migo menelpon Carla dan mereka berjanji akan bertemu. Ella terlihat cemburu ketika Migo menghubungi Carla dan Carla mengatakan kalau dirinya telah balikan bersama Migo. Carla pun mengajak Ella untuk bersenang-senang bersamanya. Tetapi Ella terlihat cemburu akan kedekatan Carla dengan Migo. Untuk mengusir rasa cemburunya, Ella mengajak seorang pria Come on. untuk I can menemani. take care of my girl. Carla pun sangat mabuk di malam itu, antara sadar dan tidak. Carla mengatakan semuanya pada Migo, kalau dirinya melakukan live streaming bersama Ella. Migo yang melihat video mereka berdua merasa jijik dan Migo mengusir mereka berdua dari kamarnya. Sigurado ako ikaw nag-impluensya dito eh. Ano bang nangyayari? Keesokannya Ella bertanya pada Carla, apa Carla sadar yang diucapkan semalam kalau ia mengatakan pada Migo tentang semuanya? Carla sadar akan ucapannya karena sekarang yang ia butuhkan hanya uang, bukanlah Carla, cinta. hindi yun. Hindi mo... Hindi niya ako listen. Migo pun tidak terima atas perbuatan Ella yang mengajak Carla bergabung dengannya. Migo pun mengirim ancaman pada Ella. Carla yang mengetahui kelakuan Migo, ia semakin membenci Migo. Dan hubungan Carla dan Migo benar-benar harus putus. Ano tawa nyo? Di kosannya Ella kembali live dan ia pun menceritakan semuanya kalau ia sayang pada Carla. Diam-diam, Carla masuk dalam kamar dan ia mendengar semua kejujuran Ella. Nag-confess sa akin si Cara. Sabi niya, ayoko. Akhirnya mereka berdua akan melanjutkan duet bersama tanpa akan hadirnya Migo di kehidupan Carla. Dan film pun berakhir. Bye-bye.